Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Nah, terima kasih. Coba Bu Rizka absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Mas Riza. Kenapa Mas Riza nggak masuk? Sakit. Mari kita doakan Mas Riza supaya lekas sembuh. Oke. Selanjutnya kita menyanyi lagu nasional. Nah, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Mari berdiri lagi, kita tepuk semangat biar lebih semangat. Bu Rizka bilang tepuk semangat, kalian ikuti gerakannya, oke? Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Benar, kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Siapa yang tidak bisa beradaptasi, maka akan tertinggal. Jadi, sudah siapkah kalian untuk belajar berteknologi? Sudahkah siap belajar untuk berteknologi? Oke. Alhamdulillah sudah. Coba Rizka tanya, pernahkah kalian menemukan sebuah pola atau keteraturan pada sebuah benda? Ada yang pernah? Coba angkat tangan. Contohnya itu apa, Mas Bima? Yang keras? Keramik. Ada lagi yang tahu contohnya apa, Mbak Lia? Pagar rumah. Benar. Ada lagi? Mbak Angel? Rumah. Iya, pagar rumah, pintu juga termasuk. Kemudian horden di rumah kalian itu juga termasuk. Nah, coba perhatikan gambar di depan.
Kira-kira nomor 1 itu gambar apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Gambar pola. Kemudian yang kedua, ada yang tahu itu gambar apa? Gambar batik berulang. Ada lagi yang ketiga itu kalau ada angka-angka itu berarti apa namanya? Iya, gambar 1 ada gambar pola. Kemudian kedua ada gambar batik berulang. Ketiga ada deret angka. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini? Pernah, alhamdulillah. Kemudian sekarang coba lihat lagi, coba dibaca Mas Rifa. Tahukah kamu kalau kamu menyusun jadwal belajar setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu diulangkan? Nah, coba perhatikan, ketika kalian menyusun jadwal belajar, kan di sekolah udah dikasih jadwal, nah ditempel di rumah. Nah, kalian menyusun itu, melihat itu, susunannya itu biasanya ada pembelajaran yang diulang tidak? Ada. Nah, itu juga termasuk pola. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengenali pengertian pattern recognition sebagai strategi pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian bisa dibacakan Mbak Putri, yang nomor 2 itu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang keras. Iya, yang ketiga Mas Raffi, coba dibaca. Menerapkan konsep pattern Recognition dalam menyelesaikan. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah selanjutnya kita akan bermain games. Gamesnya ini tepuk diam. Jadi nanti akan berurutan satu persatu. Semisal Mas Vano nanti tepuk, berarti Mas Raffi diam. Mas Vano tepuk sambil berdiri. Mas Raffi diam sambil duduk. Terus berulang, berlanjut sampai Mas Rifa. Bisa nggih? Kita coba. Mari kita mulai dari Mas Vano. Ayo. Lebih cepat lagi. Ya, pintar teman-teman semuanya. Pintar, bisa mengikuti pola apa yang diinstruksikan. Nah, kalau kalian memperhatikan, coba perhatikan, di sini ada gambar buah. Kalau yang pertama gambar buah apel, yang kedua gambar buah jeruk, yang ketiga apel lagi, keempat jeruk, berarti yang kelima gambar apel, betul. Kemudian kalau itu ada jeruk tangkai 1, lanjutnya ada gambar jeruk tangkai 2, kemudian jeruk tangkai 3, kemudian kembali lagi ada jeruk tangkai 1, berarti selanjutnya jeruk tangkai. Oke, pintar sekali, tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah bermain tepuk pola. Hal ini sama dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengenalan pola atau mengenal pola. Yang seperti di awal tadi, pattern recognition, itu artinya mengenal pola. Nah, apakah kalian tahu apa itu pattern recognition? Coba perhatikan dulu video di depan. Nah, coba diperhatikan dulu.
Dengan dom ini ada sebuah pola yang sama persis. Nah, sekarang aku mengerti cara kerja pola ini. Mudah sekali. Kita bisa menciptakan pola baru. Imajinasi kita terbatas, teman. Mencari pola itu seru dan bikin tenang. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tadi. Ada dua anak yang belajar mengenai apa? Pola. Nah, pattern recognition itu pemahaman tentang pola. Pola adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Contohnya, penggunaan pola di setiap hari itu ada membuat jadwal kegiatan. Kemudian ketika musim hujan kita selalu membawa payung. Kemudian kalau ketika musim panas berarti kita membawa apa? Kalau hujan berarti membawa payung. Kalau musim panas membawa kipas. Kalau panas berarti kita kipasan, gitu nggak? Terus kemudian ada lagi, kalau kita belajar musik pasti kita mengenal yang namanya apa? Irama, pola nada dan irama. Betul sekali. Nah, perhatikan lagi. Ketika kalian menyusun jadwal setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu diulang. Nah, itu juga termasuk kegiatan mengenal pola, memahami pola seperti itu. Terus, ada yang suka bermain game. Anak cowok suka main game? Ada? Ada. Nah, ketika kalian bermain games, itu pasti menggunakan langkah yang logis atau pola agar kerjanya lebih efisien. Jadi, Mas Siva, nanti mainnya di sini. Mas Nadif di sebelah sini. Nanti kalian maju bareng-bareng. Nah, kalau main game seperti itu biasanya ya kalau berkelompok ya mengatur strategi. Nah, sudah paham mengenai apa itu mengenal pola? Sampun? Kalau sudah, mari kita berkelompok. Sesuai yang Bu Rizka bagi sebelumnya, kita bentuk dua kelompok ya. Mari, yuk kerjakan. Nah, di kegiatan berkelompok kita kali ini, kita belajar menyelesaikan misi. Belajar menyelesaikan misi apa, Mas Rifa? Coba dibaca. Misi kita apa kali ini? Menemukan pola dan membuat pola. Oke, menemukan pola dan membuat pola. Di sini, Bu Rizka akan membagikan sebuah LKPD. Perhatikan. Di LKPD ini nanti ada dua kegiatan. Nah, yang pertama kalian melanjutkan pola yang ada di sini, melanjutkan pola-pola. Ada beberapa ya. Nih, melanjutkan pola. Kemudian yang terakhir, aktivitas yang kedua, kalian belajar membuat gerak, pola gerak bersama kelompok kalian, pola gerak senam. Jadi aktivitas satu menyelesaikan pola, melanjutkan pola. Aktivitas kedua yaitu membuat gerak senam 3 langkah, ya. Oke, Bu Rizka bagikan LKPD-nya. Nah, nanti jawabannya bisa kalian cari di dalam amplop tersembunyi. Oke? Jadi silakan dipahami
dilihat gambarnya, kemudian dibuka amplop. Di sini ada beberapa kertas yang nanti akan menjadi jawaban di LKPD kalian. Nah, silakan bekerja. Ini guntingnya. Dilihat, diperhatikan. Nah, kerja bareng-bareng ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, dipotong kemudian ditempel sesuai urutan polanya ini. Gantian. Ya, itu gambar yang buah, berarti yang sana. Ini. Sama yang ini juga. Buka. Tuh, sana. Nah, coba dilihat yang angka, berarti yang gimana? Nih, yang ada angkanya, berarti sana juga. Dibantu. Ya, digunting. Tegeran. Dibantu. Dibantu Mbak Sasha gunting itu. Nomornya itu dibantu. Gunting. Diperhatikan perintahnya. Ya, diurutkan sesuai polanya. Dibaca polanya itu bagaimana. Nah, kalau di sini ada warna biru, nah berarti apa? Lanjut. Iya, digunting. Nih, ditempel. Yang angka berarti sana. Sudah ada kelompok yang selesai? Dereng. Oke, silakan dilanjut. Langsung. Ya. Jangan lupa untuk yang aktivitas 2 gerak senam, pola gerak senam. Nah, didiskusikan sama kelompoknya. 3 gerakan senam nanti dipresentasikan ke depan juga. Nah, tadi siapa yang gerakan pertama siapa, gerakan kedua siapa, gerakan 3 siapa. Ayo dipikirkan. Kerja sama ya. Kelompok 2 sampun. Sampun. Kelompok 1 sebentar lagi ya, kita tunggu. Dah. Nah, kalau sudah kelompok yang sudah selesai bisa maju untuk presentasi. Kelompok 2 siap maju presentasi semua? Siap? Siap. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo maju presentasi. Ayo di sini.
jejer, baris. Ini siapa yang bagian megang? Mbak di sini Mbak, sini Mbak, sini. Nah, dipegang satu-satu. Nah, hadap depan. Nah, ayo silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hijau, kuning, dan biru. Bola yang tidak berwarna biru, kuning, biru, kuning. Dan buah yang bilang ada apel daun 4, mangga daun 5, anggur daun 2, dan jeruk daun 5. Angka yang bilang ada 4, 5, dan 6. Angka ini termasuk bilangan bulat. Angka yang bilang ada 17, 23, 29. Angka ini termasuk bilangan bilangan. Bola yang bilang ada warna putih dan hijau. Ini teman-teman bola berulang buatan kita. Aktivitas 2 membuat gerak senam. Nah, ini ditaruh dulu, Silakan presentasikan aktivitas 2-nya, membuat pola senam. Urut dari Mas Bima, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin kelompok 1 ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Aku Oke. bagus, kelompoknya kompak. Oke. Halo semuanya. Terima kasih tanggapannya Mas Vano. Silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. Nah, terima kasih sudah melakukan presentasi, kemudian udah kerja kelompok bareng-bareng. Nah, untuk presentasinya kelompok 2 dan kelompok 1 sudah sangat bagus. Kalian kompak luar biasa. Ketika menjelaskannya juga penuh dengan semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya Bu Rizka akan bagikan soal evaluasi. Silakan soalnya ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh contekan ya. Waktunya 5 menit. Dikerjakan menggunakan ballpoint, tidak boleh tengok-tengok, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, silakan dikerjakan. Sampon, kalau sampon bisa dikumpulkan. Dikumpulkan. Yuk, silakan dikumpulkan. Nah, terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasinya. Nah, coba perhatikan.
kalian hari ini sudah belajar mengenai pattern recognition atau mengenal pola. Pintar. Mengapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa penting? Ada yang bisa jawab? Penting nggak pattern recognition dalam kehidupan sehari-hari itu? Penting. Mengapa penting? Coba Mas Nadif bisa jawab kenapa penting? Karena memudahkan kita untuk membuat prediksi. Nah, karena memudahkan kita untuk membuat prediksi. Coba, ada yang lain? Kenapa penting? Karena yang keras. Penting karena bisa memudahkan kita dalam jadwal. nah, memudahkan kita untuk membuat jadwal. Kemudian memudahkan kita untuk membuat prediksi. Pintar sekali. Nah, mengingatkan bahwa pattern recognition itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi membuat jadwal ketika kita main games, kemudian apalagi untuk memudahkan membuat prediksi. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pattern recognition, yaitu kemampuan mengenali dan menciptakan pola adalah dasar dari berpikir logis dan sistematis. Kemudian ada apa lagi? Sebagaimana dalam komputer, komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola juga yang secara sistematis. Pinter. Karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita berberes dulu, dimasukkan ke dalam tas, kemudian kita berdoa. Silakan diberesi. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa kita di depan Tuhan doa sesudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati ketika pulang, yang naik sepeda
lihat kanan kiri ketika di jalan, yang diantar ketika belum dijemput, silakan tunggu di depan gerbang. Oke. Silakan kelompok 1 pulang. Ayo kelompok 2.